Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ref 2A ingin mempresentasikan tentang fenol formaldehyde dengan beranggotakan yaitu dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Muhammad Alvin Hasin dengan NIM 211420046 dan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Dengan saya sendiri, Bulan Silvana Irubun dengan NIM 2014-20046. Saya Nadia Faiza Azkia dengan NIM 211420010. Saya Rahen Fakri dengan NIM 211420018. selanjutnya. Yang pertama yaitu perlu kita ketahui sebelumnya apa itu fenol formaldehyde sendiri. Dalam secara umum, fenol formaldehyde merupakan resin sintesis yang pertama kali digunakan secara komersial baik dalam industri plastik maupun cat. Fenol formaldehyde sendiri dihasilkan dari reaksi polimerisasi antara fenol dan formaldehyde. Reaksi terjadi antara fenol dan fenol pada posisi orto maupun para dengan formaldehyde untuk membentuk rantai yang cross-linking dan pada akhirnya akan membentuk jaringan 3 dimensi. Nah, perkembangan formaldehyde sendiri untuk aplikasi varnish dan lacquer telah mampu menyaingi produk melamin formaldehyde karena harganya yang lebih murah. Selain itu juga hasil aplikasinya dapat memunculkan jenis varnish dan lacquer yang berwarna, sedangkan melamin formaldehyde tidak berwarna, sehingga bila diinginkan hasil aplikasi yang berwarna tidak perlu penambahan zat pewarna. Produk fenol formaldehyde sendiri ada yang memberikan warna jernih kekuning-kuningan dan ada juga yang kecoklatan hingga kemerah-merahan. Selanjutnya juga perlu diketahui yaitu jenis formaldehyde sendiri. Dalam hal ini formaldehyde sendiri dibagi menjadi dua, yaitu formaldehyde jenis resol dan formaldehyde jenis novolak. Selanjutnya, yang pertama yaitu jenis fenol formaldehyde jenis resol. Dalam pengertiannya, resol merupakan hasil reaksi antara fenol dengan formaldehyde ekses oleh adanya katalis basa. Jenis katalis basa yang sering digunakan adalah natrium hidroksida dan amonium hidroksida pada pH 8-11. Produk fenol formaldehyde sendiri yang dihasilkan dengan katalis natrium hidroksida akan mempunyai sifat produk fenol formaldehyde yang dihasilkan dengan katalis natrium hidroksida akan mempunyai sifat termoset. Dalam artian apabila dipanaskan dapat kembali ke bentuk semula. Larut dalam air dan apabila katalis yang digunakan amonium hidroksida akan memberikan sifat tidak larut dalam air yang dikarenakan terbentuk bis dan tris hidroksil benzelamin. Selanjutnya yaitu jenis fenol formaldehyde yaitu novolak. Dalam hal ini merupakan hasil reaksi antara fenol ekses dengan formaldehyde oleh adanya katalis asam. Jenis katalis asam yang sering digunakan adalah asam sulfat, asam klorida, dan asam oksalat dengan konsentrasi rendah. Hasil reaksi akan membentuk produk yang termoxplat dengan berat molekul 500-900 agar novolak menjadi bersifat termoset dalam artian apabila dipanaskan tidak dapat kembali ke bentuk semula, maka dibutuhkan pemanas dan penambahan cross-linking. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk proses pembentukan fenol formaldehyde yang terjadi
dari reaksi antara fenol dan formaldehid merupakan reaksi katalitik dengan fase cair, di mana reaksi ini termasuk ke dalam reaksi eksoterm yang berlangsung di reaktor alir tangki berpengaduk dengan bantuan katalis asam sulfat. Nah, yang terjadi pada suhu 94 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Ketika keluar dari reaktor, dilakukan pemurnian produk untuk memisahkan produk dengan katalis H2SO4 menggunakan decanter, di mana untuk mendapatkan produk yang diinginkan, maka menggunakan menara destilasi. Di menara destilasi, hasil dari bottom produknya itu merupakan produk resin fenol formaldehid atau C7H8O2. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan selanjutnya kita masuk ke proses pembentukan dari resin novolak. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di mana berdasarkan perbandingan mol reaktan dan juga jenis katalis yang digunakan, resin fenol formaldehid itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada resin novolak dan juga resin resol. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait resin novolak. Resin novolak sendiri merupakan produk dari reaksi antara fenol berlebih dan juga formaldehid dengan menggunakan katalis asam. Katalis asam dengan fenol berlebih menghasilkan suatu produk kondensasi fenol formaldehid yang sangat berbeda dengan produk yang diperoleh dengan katalis basa. Mekanismenya sendiri melibatkan protonasi gugus karbonil yang diikuti oleh substitusi aromatik elektrofilik pada posisi orto dan para. Next slide. Nah, untuk proses pembentukan resin novolak, yaitu salah satu resin dari fenol formaldehid sendiri melibatkan beberapa reaksi. Untuk reaksi yang pertama yaitu reaksi adisi atau dikenal juga dengan istilah metilolase. Nah, pada tahap pertama ini, fenol dan formaldehid akan bereaksi membentuk monometilol fenol. Kondisi operasinya sendiri harus dijaga dengan baik untuk menekan terbentuknya novolak dengan berat molekul yang rendah. Reaksinya sendiri berjalan secara eksotermis, yang berarti reaksinya itu menghasilkan panas. Di bawah kondisi-kondisi asam, reaksi terjadi untuk menghasilkan jembatan metil. Nah, hasil bersihnya pembentukan tahapan awal polimerisasi, campuran kompleks dari polimer-polimer berat molekul rendah yang dijadikan memiliki kata metilena para-para, orto-orto, atau orto-para yang acak. Next slide. Nah, untuk reaksi yang selanjutnya yaitu setelah reaksi adisi yaitu reaksi kondensasi polimerasi atau dikenal juga dengan istilah metilenasi. Nah, pada tahap ini gugus metilol akan bereaksi dengan fenol untuk membentuk jembatan metilena dan juga air yang disimbolkan H2O. Jika menggunakan fenol berlebih, reaksi kondensasi berlangsung hingga resin tidak larut yang mempunyai berat molekul yang tinggi, sehingga dalam praktiknya jumlah formaldehid yang direaksikan dengan fenol kurang dari jumlah ekivalennya. Jumlah air novolak yang dapat larut memiliki berat molekul rata-rata yang bergantung pada rasio fenol dengan formaldehidnya. Nah, novolak biasanya dibuat dalam kondisi basah, tetapi reaksinya didominkan dengan kecenderungan percabangan rantai juga proses gelasi. Nah, secara mendasar perbedaan antara novolak dengan resol adalah bahwa novolak tidak mengandung gugus-gugus hidroksimetil untuk semua tujuan praktis. Oleh karena itu, tidak bisa dikonversi dengan mudah menjadi polimer melalui pemanasan. Nah, pada proses industri bahan jadi, proses ikat silang dilakukan dengan menambahkan paraformaldehid atau heksametilentetramine, yaitu merupakan suatu zat bertitik lebur tinggi, yaitu sekitar 230 derajat Celcius yang didapatkan melalui reaksi formaldehid dengan amonia. Next. Baik, untuk proses pembentukan resin resol, di mana resin resol merupakan produksi reaksi antara fenol dan formaldehid berlebih dalam hadirnya basah. Di bawah kondisi demikian, fenol sebagai anion yang terstabilkan resonansi. Metilofenol yang mula-mula terbentuk terkondensasi oleh pemanasan untuk memberikan resol. Ini merupakan prapolimer dengan berat molekul rendah yang dapat larut dalam basah. Selain itu juga mengandung sejumlah besar gugus metilofenol bebas. Resol-resol tersebut merupakan campuran yang rumit dari berbagai senyawa. Nah, dalam proses pembentukan resin resol ini juga terjadi dalam dua reaksi. Yang pertama itu reaksi adisi atau metilosasi, di mana tahap pertama dalam polimerisasinya
melibatkan reaksi adisi anion formaldehid untuk memberikan metilofenol tersubstitusi okto dan para. Dikarenakan fenol sangat reaktif, reaksi-reaksi monoadisi sederhana sangat jarang. Sebagai gantinya, suatu campuran dari monometilofenol, dimetilofenol, dan trimetilofenol dibentuk dengan substitusi yang terjadi pada posisi okto dan para. Yang kedua, reaksi kondensasi polimerisasi atau metilenasi, di mana metilofenol yang mula-mula terbentuk kemudian mengalami peristiwa kondensasi melalui pemanasan, di mana resol merupakan prapolimer yang berat molekulnya rendah yang dapat larut dalam basa. Selain itu juga dapat mengandung sejumlah besar gugus metilofenol bebas, yang mana resol-resol tersebut merupakan campuran yang rumit dari berbagai senyawa. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu kegunaan produk. Di sini kegunaannya itu ada 3. Yang pertama yaitu industri otomotif. Industri otomotif itu sendiri termasuk dalam perancangan, pengembangan, produksi, pemasaran, dan pengujian kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu industri cat. Industri cat sendiri merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah, baik limbah padat, limbah gas, maupun limbah cair. Yang ketiga yaitu industri plastik. Industri plastik sendiri merupakan produksi bahan polimer yang biasanya digunakan untuk berbagai industri termasuk pengemasan. Penjelasan selanjutnya. Selanjutnya di sini dampak penggunaan. Ada 2 dampak. Yang pertama yaitu polutan 0,1 mg per kg. Formaldehid yang terhisap oleh manusia dapat menyebabkan iritasi kepala dan membran mukosa, yang menyebabkan keluarnya air mata, pusing, tenggorokan serasa terbakar, serta kegerahan. Yang kedua yaitu dalam tubuh manusia. Formaldehida dikonversi menjadi asam format yang dapat meningkatkan keasaman dalam darah. Tarikan nafas menjadi pendek dan sering hipotermia yang mengarah pada kondisi koma hingga kematian. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan tentang fenol formaldehid dari kelompok 6 Ref 2A. Apabila ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.